Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pertanyaan dari beberapa teman saya yang menanyakan bagaimana caranya sih Bu Ari mengajarkan huruf tegak bersambung jika kita menggunakan Google Meet dan menggunakan Zoom. Untuk lebih mudahnya saya buatkan video tutorialnya ya. Berikut ini caranya mengajarkan huruf tegak bersambung jika kita menggunakan Google Meet dan menggunakan Zoom. Nah, untuk yang pertama yang kita akan bahas menggunakan Google Meet ya, dengan menggunakan Google Meet. Nah, untuk mengajarkan huruf tegak bersambung dengan Google Meet, saya menggunakan akun GSE. Nah, akun GSE ini atau Google Suite for Education bisa kita dapatkan melalui sekolah masing-masing ya. Jadi bisa ditanyakan ke operator sekolahnya di sekolah masing-masing. Nah, kenapa saya memakai akun GSE? Nah, karena akun GSE ini mempunyai fiturnya lebih lengkap ya. Contohnya di sini. Di sini ada menu recording, dan di sini ada menu raise hand. Dan ini penting banget untuk saya bisa mengetahui anak-anak yang bertanya ya. Jadi kalau bertanya tinggal klik ini, jadi saya tahu anaknya yang mana nih, siswa yang mana yang bertanya. Nah, enaknya di sini ya. Jadi fitur yang lain juga ada beberapa yang jadi beda sama akun Google Meet yang biasa. Nah, kita langsung saja ya belajar menggunakan whiteboard yang ada di Google Meet ini. Nah, untuk mengajarkan huruf tegak bersambung, kita butuh papan tulis. Nah, papan tulisnya tersebut juga sudah tersedia ya di Google Meet. Jadi kita tinggal klik yang titik 3 ini. Tinggal klik whiteboard-nya. Yang terus kita gunakan start a new whiteboard. Nah, di sini sudah tampil ya layarnya, di layar sudah tampil whiteboard-nya. Tapi walaupun sudah tampil di layar kita, ini belum tampil di layar anak-anak, jadi harus kita share screen. Untuk share screen-nya sendiri, kita menggunakan Present Now ya, untuk kita bagikan ke anak-anak. Nah, kita pilih a window, kita pilih whiteboard-nya, kemudian kita bagikan. Nah, ini sudah tampil di layar anak-anak, tapi kekurangannya kalau menggunakan Google Meet, di layarnya kalau kita kecilkan, besarkan, otomatis di layar anak-anak juga jadi sama ya. Sedangkan saya ingin melihat anak-anak nih di sini. Kalau saya kecilkan begini, anak-anak kurang jelas di whiteboard-nya ya. Tapi gimana caranya supaya saya bisa melihat anak-anak dengan jelas dan saya juga bisa presentasi dengan baik gitu. Kalau saya tutup-tututin aja, anak-anak juga nggak akan bisa lihat whiteboard-nya. Nah, oke, karena itu saya menggunakan aplikasi tambahan. Aplikasi tambahan tersebut saya menggunakan Dualess ya, Split. Ini tinggal di download atau diinstal di Google Chrome Web Store. Jadi di situ ada, tinggal kita install sendiri. Di sini saya tidak memberikan cara menginstalnya karena mudah kok, tinggal install sendiri ya nanti di Google Chrome Web Store-nya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Kita pilih aja mau perbandingan layar yang mana ya. Kalau misalnya ini suka kita aja, mau kita lebih suka seleranya yang mana. Kalau saya pilih yang 7:3 karena saya ingin anak-anak itu terlihatnya porsinya lebih besar dibandingkan yang di screen saya yang saya share. Nah, karena kalau yang di presentasi saya mau saya besar kecilkan, kalau sudah saya bagi rata seperti ini, itu tampilan di anak juga sudah bagus ya, walaupun di saya kecil, di anak-anak juga tetap terlihatnya besar. Jadi saya pilih yang ini. Nah, ini sudah muncul ya, sudah terbagi layarnya dengan baik. Nah, nanti di anak-anak munculnya besar kok tetap, walaupun kita kecilkan seperti ini.
Nah, ini kita sudah terlihat dengan baik ya. Layarnya sudah terlihat oleh anak-anak dengan baik. Tinggal kita lihat di sini menunya. Kalau menu ini ada pen untuk menulis, erase untuk menghapus ya kalau kita salah. Ini menu select untuk menyeleksi, add sticky note untuk sticky note tidak terlalu penting ya di sini. Kemudian add image, nanti ini untuk insert gambar ya, untuk insert untuk menyelipkan buku garis 5-nya. Nah, ini circle untuk membuat bulatan, ini text box untuk membuat tulisan, ini laser ya untuk mengganti seperti ini. Karena yang kita butuhkan adalah buku garis 5. Nah, untuk draft garis 5-nya sendiri saya foto saja buku garis 5 yang saya punya. Jadi saya foto sendiri karena supaya lebih jelas. Kalau saya cari di Google itu kurang jelas ya, tulisan apa garis-garisnya itu kurang jelas. Jadi saya foto sendiri. Nah, saya foto sendiri terus saya kirim ke laptop saya dan tinggal di insert di sini ya. Tinggal saya browse. Sudah saya letakkan di desktop. Nah, di sini saya pilih yang setengah. Nah, saya pilih yang setengah karena kalau yang besar ini akan susah ya, akan sulit dan terlihatnya kecil di layar anak-anak. Jadi saya pilihnya setengah. Ini sudah tampil, kita tinggal besarkan. Mau kita tampilkan sebesar apa terserah ya. Nanti soalnya kalau misalnya nggak cukup pun nanti bisa kita hapus dengan erase. Nah, kita sudah bisa mulai menulis. Nah, di sini kita bisa menuliskan huruf, misalnya huruf A ya. Kita mau menuliskan huruf A. Kemudian misalnya huruf B. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi bisa kita kalau salah tinggal kita hapus, misalnya salah mau dihapus. Atau bisa menggunakan shortcut, misalnya Ctrl Z kalau salah. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, berikutnya jika ini kan menggunakan whiteboard yang ada di Google Meet. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan whiteboard yang ada di luar Google Meet, misalnya di aplikasi lain. Nah, ini kita tutup terlebih dahulu ya. Hentikan berbagi. Terus kita cari di sini di Google Meet. Kita cari whiteboardnya. Saya pakai yang whiteboard online di sini. Tinggal klik. Kemudian kita klik yang online whiteboard. Kita tinggal klik try it now. Nah, ini lagi proses. Pilih yang file karena nanti kita mau insert gambar buku garis 5-nya. Nah, pakai yang ini tinggal klik yang file. Nah, kita pilih gambar garis 5-nya. Nah, nanti di Zoom akan lebih jelas lagi menggunakannya. Sama ya, nanti di Zoom juga pakai seperti ini. Ini nanti penjelasannya lebih jelas ada di penggunaan menggunakan Zoom ya. Nanti penggunaan whiteboardnya di Zoom akan lebih jelas lagi. Nah, nanti kita bisa lihat terlebih dahulu penjelasannya di Zoom. Nanti sama aja penggunaannya ya, jadi supaya tidak double. Jadi lebih baik nanti kita lihat yang di Zoom saja ya. Oke, kita lanjutkan di Zoom ya. Cara penggunaannya di Zoom. Yang berikut ini cara menggunakan whiteboard di Zoom ya.
Caranya berbeda dengan di Google Meet, tapi sebenarnya di Google Meet juga bisa pakai cara ini. Tapi karena di Zoom sendiri tidak ada menu untuk menyelipkan gambar di whiteboard-nya, jadi kita menggunakan whiteboard yang ada di luar Zoom ya. Jadi kita pakai whiteboard online yang ada di, kita bisa search di Google, banyak di situ menu aplikasi untuk whiteboard online-nya. Nah, kita cari dulu ya di Google. Nah, di sini ada macam-macam menu, macam-macam aplikasi whiteboard-nya. Saya pakai yang online whiteboard. Ya, kita coba pakai yang ini dulu. Kita pilih yang for school ya, back to school. Try it now. Kita pilih template-nya, saya pilih yang file karena nanti kita kan akan memasukkan gambar draft garis limanya. Nah, untuk memasukkan file garis limanya nanti kita pakai ini aja, kita pilih yang file. Nah, pilih ya garis limanya. Nanti saya pakai yang ini aja deh, yang setengah ya, supaya lebih jelas, lebih besar gambarnya. Nah, sudah muncul, kita klik done. Nah, sudah langsung keluar ya di sini. Tinggal perbesar saja. Saya pakai jari ini membesarkannya, karena saya tidak pakai mouse, jadi saya pakai jari aja di laptop. Cara memperbesarnya, kita mulai ya. Nah, kita balik lagi ke Zoom-nya. Kita klik share screen dulu, share screen. Nah, kita nggak pakai karena kita nggak pakai whiteboard kan, yang tidak pakai whiteboard yang ada di Zoom. Kita pilih tadi yang sudah kita cari di Google. Ya, di sini whiteboard online ada di sini, sudah tersedia. Tinggal klik. Nah, sudah tampil di layar, anak-anak sudah lihat ini ya, kalau kita belajar pakai menggunakan Zoom. Ini sudah terlihat di layar, sama persis seperti yang akan ditampilkan di layar anak-anak. Kita bisa langsung menuliskan garis limanya, menuliskan huruf tegak bersambungnya di sini. Tinggal pilih pennya aja di sini ya, draw toolnya. Saya pilih warna hitam. Di sini stroke-nya bisa pilih, dan mulai menulis. Di sini bisa langsung mulai menulis huruf A-nya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat caranya menuliskannya secara bertahap ya. Jadi anak-anak bisa langsung mengikuti apa yang kita tulis. Misalnya kita mau menulis B kecil, buat ininya dulu, buat garisnya, garis lengkungannya. Ada huruf B besar. Ini bisa dihapus kalau salah.
Ini lebih enak ini sih daripada tadi yang di papan yang ada di Google Meet. Ya. Jadi kita bisa menggunakannya di Zoom ataupun di Google Meet. Oke, jadi sampai di sini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau misalnya mau coba, kita bisa coba bersama-sama. Nanti tulis aja di kolom komentar. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.